Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih lagi di surah Fatir ayat 27. Di sini kita akan membahas tentang mad iwad yang tanpa alif. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrum mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, sebelum kita membahas tentang mad iwad yang tanpa alif, mari kita bahas tajwid yang ada di ayat ini mulai awal. Alam tara, ada mim bertemu dengan ta, kita sebut dengan izhar syafawi. Syafawi artinya bibir, maksudnya adalah makhraj dari mim itu ada di bibir. Kalau ada syafawi berarti dia itu mim mati. Izhar syafawi itu adalah mim bertemu dengan selain huruf mim dan ba, yaitu banyak sekali hurufnya, berarti ada 26 huruf. Yang penting selain mim dan ba itu kita sebut dengan izhar syafawi. Cara membacanya izhar, yaitu jelas dan tidak berdengung. Alam tara, langsung ya, tidak boleh dipanjangkan. Alam, tidak boleh, ini langsung saja karena izhar. Alam tara anna Allah, tara ini roknya dibaca tebal karena berfathah, kita sebut dengan rok tafkhim atau mufakham. Annallaha, tasydid nun disebut dengan gunnah musyaddadah, kita dengungkan. Cara membacanya kita tahan ketika kita membacaan. Annallaha, ini adalah lam jalalah, yang dimaksud itu adalah ini dibaca tebal karena sebelumnya ada fathah. Alam tara anna Allah anzala minas sama'. Anzala ini kita sebut dengan ikhfa hakiki. Ikhfa itu artinya samar, maksudnya samar itu adalah tidak idhar dan tidak idgham, tidak dijelaskan huruf nunnya, maksudnya adalah tidak dibaca nun dan juga tidak masuk ke za. Jadi antara keduanya, yaitu ketika kita membaca nun kita bersiap membaca za. Anzala, dan kita panjangkan sedikit, itu ikhfa. Anzala minas sama'i, di sini ada al ta'rif yang bertemu dengan sin, kita sebut dengan idgham syamsiyah. Karena ini adalah idgham maka dia itu bertasydid minas sama. Jadi tasydid ini bentukan dari al bertemu dengan sin. Huruf-huruf syamsiyah itu ada 14, sama dengan huruf qamariyah, imbang 14. Minas sama'i kita sebut dengan mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil itu apabila ada mad tabi'i yang satu alif itu sama, ini kan mad tabi'i, ada alif sebelumnya ada fathah, bertemu dengan hamzah, ini hamzah dalam satu kata.
Sama dengan ma'a, ini adalah mad wajib muttasil juga dalam satu kata. Panjangnya 2,5 alif, kita baca panjang. Alam tara anna Allaha anzala minas samaa'i ma'a. Nah, yang kita maksud dengan mad iwad tanpa alif itu adalah ini, yaitu apabila ada hamzah, ada fathaten, tapi tidak ada alifnya. Kita tahu mad iwad itu belakangnya ada alifnya sebagai tanda mad. Tapi ini disebut juga mad iwad ya. Ini juga disebut mad iwad meskipun tidak ada alifnya. Jadi membacanya itu adalah ini dipanjangkan 1 alif a-nya. Ma'a. Jadi a-nya itu tetap dibaca panjang 1 alif meskipun tidak ada alifnya. Dan ternyata ini pada hakikatnya atau aslinya dalam penulisan bahasa Arab, ini aslinya ada alifnya. Cuma kalau bahasa kita itu di skip atau dihilangkan berhubungan dengan sebelum hamzah itu sudah ada alif. Kalau sebelum hamzah itu sudah ada alif, maka belakangnya tidak ditulis alif. Itu kaidah bahasa Arabnya. Kalau sebelum hamzah itu alif, maka tidak perlu alif di belakangnya. Jadi aslinya itu ada alifnya, sehingga dia itu tetap mad iwad meskipun tidak ada alifnya. Tetap dibaca panjang 1 alif. Lain lagi kalau sebelumnya itu bukan alif, seperti huruf yang lain atau wawu ya. Contohnya su'an, itu ada alifnya. Itu dalam penulisan ya. Jadi yang tidak ada alifnya ini pasti sebelumnya itu sudah ada alif. Jadi pengecualian dari mad iwad itu hanya satu, yaitu tak marbutoh. Itu tak marbutoh meskipun fathaten tidak dibaca panjang tapi disukun menjadi ha. Ini disebut mad iwad meskipun tidak ada alifnya. Alam tara anna Allaha anzala minas samaa'i ma'a فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. فأخرجنا, ada jim yang sukun di tengah-tengah kata. Ini disebut dengan qalqalah sugra. Sugra artinya kecil, maksudnya cara mantulkan atau mengkolkolakan jim ini biasa saja, tidak perlu ditekan, terlalu ditekan. Fa'akhrajna, biasa saja kan dia itu kolkolah sugro. Bihi samaratin, hi ini adalah hak dhamir yang kita sebut dengan mad silah qasirah. Mad silah qasirah karena apa dibaca panjang? Karena diapit oleh 2 huruf hidup yang berharokat hidup bi dan sa, maka haknya ini dibaca panjang. Kalau di Al-Quran Indonesia ini kasroh berdiri, kalau di Al-Quran terbitan Madinah itu ada ya kecil di sebelahnya, itu tidak berdiri fathahnya kasrohnya, tapi ada ya kecil, itu menunjukkan dia itu panjang 1 alif. Itulah yang dinamakan mad silah qasirah. Samaratim mukhtalifan, ada tanwin bertemu dengan mim, kita sebut dengan idgham bigunah, kita panjangkan, kita gunahkan ini. Kemudian mukhtalifan alwanuha, ini adalah tanwin bertemu dengan hamzah yang kita sebut dengan idhar halqi. Kemudian ada pertanyaan, kenapa alnya ini dibaca padahal ini kita bersambung? Semua al itu kan tidak dibaca kalau bersambung. Bahkan kita kemarin sudah belajar kalau ada tanwin bertemu dengan al, maka kita baca menggunakan nun yang kecil, nun kecil ya. Perlu diperhatikan di sini bahwa tidak semua al itu adalah al ta'rif.
Tidak semua al itu merupakan hamzah wasol yang diberi nun kecil. Jadi ada beberapa al di dalam Al-Quran itu memang tidak bisa diutak-atik, atau memang dia itu hamzah wasol, hamzah asli atau hamzah qat'i. Hamzah qata' atau hamzah qat'i itu tidak terpengaruh dia itu wasol ataupun waqaf, dia itu tetap dibaca. Jadi ini bukan al ta'rif, bukan al yang ada di isim kayak gini as-samaa. Ini al memang asli adalah kalimatnya itu alwanun. Ini adalah jamak dari launun. Launun artinya warna. Mukhtalifan alwanuha, berbagai macam, berbeda-beda warna-warnanya. Alwanuha, alwanun, launun itu tunggal, alwanun itu jamak. Jadi al ini asli, tidak merupakan al yang seperti as-sama ini ya, atau seperti al-jibali. Tapi alwan ini memang hamzanya asli, oleh karena itu ini disebut dengan idhar halqi. Idhar halqi itu kan tanwin bertemu dengan hamzah. Hamzanya itu hamzah asli. Kalau tanwin bertemu dengan hamzahnya wasol, maka kita beri nun kecil yang kita namakan nun iwat itu atau nun wikoya. Mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadum bidu wa humrum mukhtalifun alwanuha. Judadum bidun ini adalah iklab, tanwin bertemu dengan ba. Iklab artinya membalik, artinya suara dari tanwin ini menjadi mem mati, menjadi m. Asalnya itu hurufnya menjadi judadum, dan kita panjangkan. Kemudian di sini ada tanwin bertemu dengan waw, idgham bi gunnah, bidu wa humrum. Ya, ini gunnah semuanya, maksudnya kita tahan di situ membacanya. Mukhtalifun alwanuha ini sama dengan yang atas, mukhtalifan alwanuha, mukhtalifun alwanuha ini juga idhar, dan alnya ini bukan al ta'rif ya, ini adalah memang asli. Oleh karena itu tidak bisa dihilangkan harokatnya ini meskipun wasol. Mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Wa gharabi busud ini adalah mat tabi'i, kemudian terakhirnya ini adalah mat arid disukun. Kita baca sampai 3 alif itu boleh. Mari kita baca dari awal. Alam tara anna Allaha anzala minas samaa'i ma'a fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadum bidu wa humrum mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Sadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.